Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak doakan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ketika adik belajar di rumah. Pada hari ini bersama kakak belajar fisika. Nama kakak Kak Agung Yunanto. Nah, perlu adik ketahui bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik? Kakak berikan contoh ilustrasi seperti ini adik-adik. Ini kakak memberikan contoh seperti matahari. Nah, ini kakak berikan contoh bumi. Tadi apa adik? Ini matahari. Ini adalah apa? Bumi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Maksudnya adalah ketika merambat, dia tidak membutuhkan medium. Maksudnya apa, Kak? Ada matahari, ada bumi. Ketika merambat, dia tidak membutuhkan medium. Nah, kita gambar. Bentuknya berupa gelombang transversal ya, adik-adik. Kak, kalau tidak membutuhkan medium, apakah bisa merambat di ruang hampa? Bisa. Berbeda halnya dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Apa gelombang mekanik? Gelombang yang ketika merambat, dia membutuhkan medium adik-adik. Nah, mediumnya apa saja? Padat, gas, dan cair. Nah, adik-adik masih penasaran tentang materi cahaya? Kakak lanjutkan slide selanjutnya. Nah, kakak memberikan contoh nih, ilustrasi tentang beberapa gambar. Gambar di sini mencerminkan tentang sifat cahaya. Yang pertama, adik-adik bisa lihat, ya. Nah, misalkan adik tiap hari berias dengan menggunakan cermin. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Betul, akan terbentuk bayangan. Nah, contoh gambar nomor 1 membuktikan bahwa cahaya mengalami yang namanya pemantulan. Gambar yang kedua diilustrasikan, ada suatu gambar di sebelah paling kiri diletakkan sumber cahaya. Di sebelah kanan diletakkan suatu kardus atau kertas yang berlubang. Kalau ada lihat, apa yang terjadi? Benar sekali, bahwa cahaya mampu merambat lurus. Yang ketiga, ilustrasi yang kakak berikan dari gambar, ada dapat lihat ada suatu benda bening, ya, lalu diarahkan suatu sumber cahaya. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Benar, yang terjadi adalah bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, ini yang menarik, yang tiap hari mungkin adik pernah temui. Misalkan ada suatu pensil. Adik masukkan ke suatu gelas yang berisi air. Apa yang terjadi? Terlihat bahwa pensil seakan-akan akan mengalami pembelokan atau mengalami patah. Hal ini terjadi bahwa suatu cahaya mengalami pembiasan. Yang terakhir, penjelasan dari kakak sifat cahaya adalah bahwa cahaya mengalami dispersi atau penguraian. Bisa dilihat ketika sumber cahaya diarahkan ke suatu prisma, maka cahaya tersebut akan terurai berbagai macam warna. Perlu diketahui bahwa ketika suatu sumber cahaya diarahkan ke suatu prisma, cahaya putih ini disebut sebagai cahaya polikromatis. Ketika masuk ke suatu prisma akan terurai berbagai macam warna. Warna merah, jingga, kuning, sampai ungu. Namanya adalah macam-macam monokromatis. Nah, dari 5 gambar yang kakak sampaikan, apakah masih penasaran? Baik, kalau masih penasaran, kakak lanjutkan slide berikutnya. Nah, dari gambar yang tadi kakak sampaikan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah bahwa cahaya mengalami pemantulan.
Yang kedua, bahwa cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, bahwa cahaya mampu mengalami penguraian atau dikatakan sebagai dispersi cahaya. Sampai sini, masih bingung adik-adik? Alhamdulillah, sudah ada pencerahan bukan adik-adik? Baik, kalau misalkan adik sudah tidak bingung, kakak akan melanjutkan tentang sifat dari pemantulan. Nah, sifat pemantulan atau dikatakan sebagai hukum Snellius. Hukum Snellius yang perlu adik ketahui adalah 4 hal adik-adik. Yang pertama adalah sinar datang. Yang kedua adalah sinar pantul. Yang ketiga adalah garis normal. Dan yang keempat adalah bidang pantul. Kak, maksudnya apa? Ayo, adik-adik masih bingung bukan? Baik, akan kakak jelaskan. Nah, hukum pemantulan. Baik. Kakak tadi sudah menyampaikan, adik-adik harus mengetahui 4 hal. Sinar datang, garis normal, sinar pantul, sama bidang pantul. Baik, ini namanya bidang pantul. Ya. Nah, kakak beri nih sinar ke sana, Dek. Tuh, namanya adalah sinar datang. Nah, lalu di sini ada yang namanya garis normal. Ada namanya garis normal. Nah, ketika sinar datang melewati bidang pantul, maka akan dipantulkan. Namanya adalah sinar pantul. Nah, yang tadi kakak sampaikan, ada sinar datang, garis normal, sinar pantul, dan bidang pantul. Hukum Snellius mengatakan, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang, yaitu adalah bidang pantul. Nah, perlu diketahui, sinar datang dan sinar pantul terbentuk yang namanya sudut. Ada namanya sudut sinar datang. Dan yang kedua, ada namanya sudut sinar pantul. Hukum pemantulan yang kedua, bahwa sudut sinar datang itu nilainya sama dengan sudut sinar pantul. Banyak kesalahan terjadi pada siswa semuanya. Dan perlu dicatat untuk adik-adik semua ya, bahwa sudutnya terhadap garis normal, bukan terhadap bidang pantul. Masih penasaran? Kakak berikan contoh soal untuk adik-adik semua. Semoga adik tidak bingung. Selanjutnya. Baik. Soalnya begini adik-adik. Kakak punya suatu bidang pantul. Nah, ada garis normal nih, Dek. Ada garis normal. Oke. Ada sinar X dan Y. Ini adalah X dan memantul ada Y. Nah, di situ ada sudut yang membentuk 60 derajat. Catatan untuk adik-adik semua, 60 derajat di sini bukan terhadap garis normal. Tapi sudutnya terhadap bidang pantul. Pertanyaannya adalah, berapa sudut yang dihasilkan terhadap sinar pantul? Oke, sinar pantulnya berapa nih? Sinar pantul dikatakan sebagai R. Berapa nilai R-nya? Dari penjelasan kakak sampaikan, pasti ada bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Kira-kira berapa jawabannya? Benar.
Jawabannya adalah 30 derajat. Bagaimana 30 derajat? Baik, akan kakak sampaikan. Sudutnya 60 derajat terhadap bidang pantul. Di mana sudutnya siku-siku adik-adik? Kalau ini 60 derajat, maka sudut sinar datangnya adalah berapa? 30 derajat. 30 derajat ini adalah sudut sinar datang. Yang ditanya adalah sudut sinar pantul. Hukum pemantulan menyatakan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Kalau sudut sinar datangnya 30 derajat, maka nilai R-nya adalah berapa? 30 derajat. Adik-adik pasti menjawab dengan benar, bukan? Baik. Semoga adik-adik tidak bingung tentang hukum pemantulan. Kakak akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang cermin. Nah, kakak hapus ya adik-adik ya. Cermin. Cermin itu ada 3. Yang pertama adalah cermin datar, cermin cembung, sama cermin cekung. Di mana cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung memiliki sifat yang berbeda-beda, adik. Kakak ingin menjelaskan cermin datar terlebih dahulu. Cermin datar sifatnya yang pertama, maya. Catatan ya, Dek. Kalau maya di belakang cermin. Yang kedua, kalau maya tegak. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Artinya bahwa S sama dengan S aksen. Dan yang terakhir, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Bahwa H sama dengan H aksen. Nah, Kak, saya masih bingung, Kak. Apa bedanya maya sama nyata? Kakak tampilkan di slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya menyatakan bahwa perbedaan nyata sama maya. Nyata dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Dan maya dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul. Kalau maya, ingat ya, kalau maya menghasilkan nilai bayangannya adalah negatif. Kalau nyata menghasilkan nilai bayangannya adalah positif. Kalau nyata di depan cermin, kalau maya di belakang cermin. Kalau nyata terbalik, kalau maya tegak. Dan yang terakhir sifatnya bahwa nyata berada di depan cermin dan dia kalau maya berada di belakang cermin. Kalau nyata dapat ditangkap layar. Kalau maya, dia tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, dari penjelasan itu, kakak ingin menjelaskan nih tentang cermin datar. Nah, kakak jelaskan ya tentang cermin datar. Nah, cermin datar. Tadi, kakak menyampaikan beberapa hal. Perbedaan antara maya sama nyata. Maya tadi dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul. Ya, kakak ulang. Bahwa maya dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul. Kalau nyata dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Nah, oke, cermin datar sifatnya apa? Jadi, yang pertama, sifatnya adalah maya. Kalau maya, dia tegak. Nah, jarak benda, S sama dengan S aksen. Dan H, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Oke adik-adik, ilustrasinya bagaimana? Kakak jelaskan ilustrasinya. Nah,
Di sini ada cermin datar. Ada cermin datar. Di sini ada benda, adik-adik. Nah, ada benda. Nah, ada benda. Benda dikatakan terhadap cermin datar namanya S. Nah, selain benda ada namanya H. H di sini namanya tinggi benda. Nah, lalu bagaimana Kak pembentukan bayangannya? Oke, kita lihat sifatnya. Sinar datang. Lalu diapain adik? Betul, akan dipantulkan lagi. Sinar datang, akan dipantulkan lagi. Nah, karena tidak terbentuk perpotongan, maka sinar-sinar ini akan diteruskan. Diteruskannya bagaimana Kak? Kita lihat. Lihat. Nah, akan terbentuk perpotongan di sini. Jelas? Ini adalah H aksen. Ini adalah apa? S aksen. Baik, adik-adik. Yang tadi kakak sampaikan, bahwa maya merupakan perpanjangan dari sinar pantul. Maka sifatnya, lihat ini. Bayangannya tegak. Maya, ini di mana? Di depan. Ini di belakang. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Itu sifat dari cermin datar. Semoga adik-adik tidak mengalami kebingungan ya. Insya Allah sudah paham. Baik, selanjutnya kakak ingin menjelaskan tentang cermin cekung. Nah, hapus ya. Oke. Cermin cekung memiliki titik fokus yang positif. Dia bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Nah, jadi ciri-cirinya kakak di sini. Dia memiliki titik fokus positif. Lalu dia bersifat konvergen. Nah, konvergen. Nah, apa sih Kak konvergen? Konvergen adalah mengumpulkan sinar. Nah, mengumpulkan sinar. Kak, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui cermin cekung di mana? Adik pernah melihat senter? Coba adik buka senter itu. Maka di bagian dalam senter terdapat cermin cekung. Sifat dari cermin cekung tersebut agar cahaya tidak tersebar, dia mengumpul. Kalau adik masih penasaran, yang memiliki senter, coba dibuka. Nah, cermin cekung memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini adik-adik. Nah, kakak berikan contoh soal. Nah, ini cermin apa? Yo. Betul. Dia merupakan cermin cekung. Di mana ada titik fokus. Ada jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu besarnya, nah catatan untuk adik-adik semua, nilainya R itu sama dengan 2 kali fokus. Nah ini catatan ya, Dek ya. Ini titik fokus, ini jari-jari kelengkungan. Yang disebut sebagai konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Ketika sinar datang, nah, sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu mana sih? Sumbu utama tuh ini adik. Gitu. Akan dipantulkan. Dipantulnya kemana Kak? Menuju titik fokus. Nah, terus nih. Sinar datang. Ya. Gitu. Nah, begitu pun dari bawah. Nah, gitu. Ya.
lagi. Nah, sehingga dia terkumpulkannya di titik fokus. Maka cermin cekung memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Sampai sini masih bingung adik-adik? Baik, alhamdulillah sudah paham. Kakak ingin menjelaskan materi selanjutnya, tapi masih cermin cekung, yaitu tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Oke. Kakak bus ya. Sinar cekung, saya ulang, cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar sejajar dengan sumbu utama dan lalu akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar menuju jari-jari kelengkungan lalu akan dipantulkan kembali. Kak, sifat sinar istimewa untuk apa? Sifatnya untuk membentuk bayangan dari masing-masing ruangan yang terbentuk. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih. Kakak punya. Nah. Ada cermin cekung. Ini fokus, ini R. Baik. Sekarang ada ruang 1. Ada ruang 2, ada ruang 3. Ruang 4 di mana, Kak? Di sini. Ini di mana? Ini di depan. Nah, ini di depan. Ini di mana? Di belakang. Oke. Semisalkan kakak ingin memberikan contoh ketika benda di ruang 2. Nah, ini contoh ruang 2. Ya? 2. Oke, sekarang bagaimana? Kita gambar. Sinar sejajar dengan sumbu utama. Ya? Lalu diapain? Dipantulkan menuju titik fokus. Nah, lalu sifat sinar istimewa kedua. Sinar menuju apa? Titik fokus. Nah, lalu diapain? Betul. Lalu dipantulkan. Sejajar dengan sumbu utama. Terbentuk perpotongan. Perbedaan nyata sama maya, kalau nyata dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Ya. Nah, karena ini sinar pantul terjadi perpotongan, maka akan terbentuk bayangan. Nah, perpanjang lagi. Nah, perpanjang lagi. Nah, maka di sini terbentuk perpotongan. Kita lihat. Bayangannya sama ya. Bendanya bagaimana? Bayangan benda. Kalau ini namanya S, dikatakan sebagai jarak benda. Dan ini namanya jarak bayangan. Dikatakan sebagai S aksen. Oke adik-adik, dilihat bagaimana sifatnya. Sifatnya bisa dilihat. Benda, bayangan. Bayangannya di mana? Di depan. Tadi sudah kakak sampaikan, kalau bayangan di depan, maka apa sifatnya? Benar, sifatnya adalah nyata. Kalau nyata, apa nih? Benar, terbalik. Apalagi, loh Kak, ini bayangannya diperbesar atau diperkecil? Benar. Bayangannya terhadap bendanya, bayangannya lebih besar. Maka diperbesar. Diperbesar. Cukup menarik bukan adik-adik? Ketika benda berada di ruang 2, sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Masih penasaran dengan cermin? Nah, kakak akan melanjutkan nih tentang cermin cembung. Baik, hapus ya. Oke. Yang kedua,
Tadi kakak menjelaskan tentang cermin cekung. Ya. Nah, yang terakhir tentang cermin cembung. Nah, cermin cembung. Cermin cembung berbeda dengan cermin cekung dan cermin datar. Dia memiliki titik fokus. Titik fokusnya bernilai negatif. Dia bersifat divergen. Nah, dia bersifat divergen. Divergen itu apa? Divergen adalah menyebarkan apa? Sinar. Oke. Tadi kalau misalkan cermin cekung fokusnya positif, dia bersifat konvergen. Tapi kalau cermin cembung fokusnya negatif, dia bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar. Maksudnya bagaimana? Oke, kakak sampaikan di papan tulis dengan menggunakan gambar. Oke. Nah, ini perbedaannya di sini depan. Ini belakang. Oke, ini fokus. Ini adalah R. Nah, ketika sinar datang, adik-adik. Nah, ketika sinar datang, maka akan dipantulkan. Nah, tapi seakan-akan berasal dari titik fokus. Sinar datang, akan dipantulkan. Nah, tapi dipantulkannya disebar nih, Dek. Ya, bukan dikumpulkan pada titik fokus, tapi seakan-akan dia berasal dari titik fokus. Gitu. Sinar datang, ya, nah, akan dipantulkan. Gitu. Nah, seakan-akan berasal dari titik fokus. Nah, maka dia bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar. Nah, nilai fokusnya negatif. Perlu diketahui bahwa cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemui. Pertama, adik pernah melihat cermin di pinggir jalan sebagai cermin keamanan yang berwarna oranye? Pernah bukan? Atau adik pernah melihat spion motor, spion mobil, itu salah satu contoh dari cermin cembung. Nah, sama halnya dengan cermin cekung, cermin cembung memiliki sifat sinar-sinar istimewa. Apa saja sifat dari sinar istimewanya? Baik, akan sampaikan. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan, tapi seakan-akan berasal dari titik fokus. Dan yang kedua, sinar menuju titik fokus lalu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar menuju jari-jari kelengkungan maka akan dipantulkan kembali. Kak, sifatnya untuk apa? Sama dengan cermin cekung, sifat dari sinar istimewa untuk membentuk bayangan. Kita lihat contohnya. Oke. Nah. Ini depan. Ini belakang. Oke. Di sini. Nah, ini fokus, ini R. Nah, ketika benda kakak taruh di sini nih. Nah, oke, kita lihat ya sifat sinar istimewanya. Kita lihat sinar istimewanya. Sinar sejajar dengan sumbu utama. Lalu akan dipantulkan. Nah, tapi seakan-akan berasal dari titik fokus, adik-adik. Nah, gitu. Yang berikutnya, sinar menuju jari-jari kelengkungan. Maka akan diapakan? Betul, akan dipantulkan kembali. Seperti ini. Nah. Gitu. Maka akan terbentuk bayangan di sini, bukan? Baik, sekarang dilihat.
Yang tadi kakak sampaikan, perbedaan maya sama nyata. Kalau maya dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul. Kalau nyata dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Ini kakak tanya nih, ini perpanjangan dari sinar apa? Benar, perpanjangan dari sinar pantul. Sehingga sifatnya adalah maya. Kalau maya, tegak. Ada lihat nih, bayangannya diperbesar atau diperkecil. Ini adalah S, ini adalah S aksen. Nah, bayangan sama benda, bayangannya lebih kecil, sehingga diperkecil. Gitu. Baik. Ada pertanyaan adik-adik semua? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kakak akan memberikan contoh soal. Tapi soalnya bukan dalam bentuk gambar nih, tapi dalam bentuk hitungan. Biasanya adik-adik semua takut nih, kalau semisalkan, bagaimana kalau hitungan kak? Oke, ada suatu persamaan untuk cermin cembung sama cermin cekung. Kakak tampilkan di slide selanjutnya. Baik. Ada lihat hubungan antara titik fokus, jarak benda, sama jarak bayangan. Perlu diketahui yang tadi kakak sampaikan bahwa cermin cembung, ya, dia memiliki sifat apa? Divergen, ya fokusnya negatif. Cermin cekung, dia bersifat konvergen, yaitu menyebarkan. Kalau misalkan konvergen, itu mengumpulkan sinar. Dan memiliki fokusnya positif. Nah, jangan sampai salah menentukan fokusnya positif sama fokusnya negatif. Kalau fokusnya negatif untuk cermin cembung. Kalau fokusnya positif, saya ulang, fokusnya negatif untuk cermin cembung. Kalau fokusnya positif untuk cermin cekung. Jarak bayangan. Jarak bayangannya positif. Ya, jarak bayangannya positif kalau dia nyata. Kalau nyata, terbalik. S aksen negatif. Negatif, dia maya. Kalau maya, tegak. Ada pertanyaan adik-adik? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kakak berikan contoh soal nih. Hapus ya. Oke, sekarang penjelasannya adalah bagaimana soal yang kakak tampilkan. Sebuah pensil memiliki tinggi 10 cm, berada 15 cm di depan cermin cekung. Bila jari-jari cermin tersebut 60 cm, letak bayangannya berapa dan sifatnya bagaimana? Oke, kita gambar. Ini cermin apa? Betul. Di sini dikatakan sebagai cermin cekung. Kalau cermin cekung bagaimana? Digambar ya. Nah. Oke. Nah. Tadi dia memiliki tinggi 10. Fokusnya berapa? 30. Karena nilai dari R-nya adalah 60 cm. Gitu. Dan fokus dari R-nya berapa? 2 kali R. Maka fokusnya berapa? 30 cm. Karena di sini merupakan cermin cekung, maka nilai fokusnya positif. Itu jangan sampai salah. Nah, kalau misalkan ini F, ini R. F-nya 30 cm. Bendanya 15 cm. Nah, jadi dia berada di ruang 1. Jarak bendanya adalah S. S-nya berapa? S-nya 15 cm. Tingginya berapa? Tingginya adalah 10 cm. Yang ditanya adalah berapa
jarak bayangannya, dan berapa, dan bagaimana sifatnya. Oke. Adik-adik masih bingung dengan ini? Semoga tidak bingung ya. Oke, akan sampaikan penjelasannya. Tadi hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan apa? Ada lihat. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Di mana fokusnya 30 cm. 1/30. Jarak bendanya berapa? 15. Jarak bayangannya berapa? Ditanya. Pindah ruas 1/30 dikurangnya 1/15. Sama dengan 1/s aksen. Kita samakan penyebut dengan menggunakan KPK. Berapa kira-kira adik-adik? KPK 30 sama 15? Benar. Yaitu 30. 1 dikurang 2. Yaitu min 1 dibagi 30. Sama dengan 1/s aksen. Gimana? Jangan lupa dibalik nih. 30/1 minus sama dengan S aksen per 1. Maka S aksennya berapa adik-adik? Betul, S aksennya sama dengan min 30 cm. Nah, dari penjelasan kakak sampaikan bahwa yang pertama, sifatnya apa? Ini. Apa? Betul. Sifatnya adalah maya. Kalau maya apa? Betul. Maya adalah tegak. Sekarang, kalau maya di belakang atau di depan adik-adik? Benar. Kalau maya berada di belakang cermin. Dari jawaban yang ada, maka yang tepat adalah jawabannya yang A. Sampai sini? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, akan kakak sampaikan di soal selanjutnya. Biar adik-adik bisa lebih paham. Soal nomor 3. Hapus ya, Dek? Nah, soal nomor 3. Tadi soal nomor 2. Ya. Berikan contoh nih. Oke. Cermin cembung yang berjarak fokus 10 cm. 30 cm di depan cermin tersebut diletakkan sebuah pensil yang tingginya 5 cm. Digambar. Adik-adik semua. Nah, di sini dikatakan dia cerminnya cembung. Nah, cembung gimana? Cembung. Nah, ya. Oke. Ada fokus, ada R. Nah, jarak bendanya berapa? Jarak bendanya adalah 30 cm. 30 cm. Nah, lalu tinggi bendanya adalah 5 cm. Nah, di depan cermin tersebut diletakkan sebuah pensil yang tinggi 5 cm. Di situ dikatakan adik-adik bahwa cermin tersebut memiliki titik fokus. Titik fokusnya adalah 10 cm. Catatan untuk adik-adik semua, karena ini merupakan cermin cembung, maka fokusnya bernilai negatif. Nah, catat ini. Mengapa negatif? Karena cermin apa? Cembung. Nah, yang ditanya persis dengan soal nomor 2 tadi. Di mana berapa S aksennya? Lalu sifat bayangan.
Oke. Maka jelasin ya. Yang pertama, hubungan antara S aksen, S dan S bisa dirumuskan 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Gimana nilai fokusnya adalah min 10. Maka 1/10. S-nya berapa? 1/30. Ditambah 1/S aksen. Kalau pindah ruas berapa deh? Min 1/10. Dikurangin 1/30. Sama dengan 1/S aksen. Oke. Nah, kita sama penyebut berapa deh? Betul. Kita buat penyebutnya berapa? 30. 30 bagi 10 berapa? 3. Dikali 1 berapa? Min 3. 30 bagi 30, 1. Kali 1, betul, min 1. Maka min 4 dibagi 30. Sama dengan 1/S aksen. Maka menghasilkan S aksen berapa? Jangan lupa dibalik. Min 30 dibagi 4. Berapa? Min 7,5 cm. Oke. Sifatnya apa? Betul. Sifatnya adalah maya. Nah, kalau maya, apa? Betul. Tegak. Berada di mana? Betul. Kalau ini, tadi kakak sampaikan, ini di depan. Ini di mana? Di belakang. Nah, maka berada di belakang cermin. Dari 3 soal yang kakak sampaikan, pasti adik sudah paham. Nah, kakak punya banyak soal nih. Kakak memberikan soal yang lain, agar adik-adik bisa memahami soal yang lainnya. Ya, baik. Adik-adik, kakak punya 5 soal. Soal yang pertama. Nah, bisa dilihat ya, penjelasannya di papan tulis akan kakak sampaikan. Nah, tentang tes formatif 4, yaitu tentang cahaya. Tentang cahaya. Soal nomor 1. Yang bukan merupakan sifat cahaya adalah, tadi kakak sudah menyampaikan adik-adik semua, sifat cahaya banyak ya. Kita coba satu persatu kita bahas. Merambat menurut garis lurus. Benar. Tadi sudah kakak ilustrasikan, ketika ada suatu sumber cahaya, kakak letakkan di sebelah kiri, di sebelah kanan kakak letakkan suatu kardus yang berlubang, maka cahaya tersebut akan merambat menurut garis lurus. Maka benar. Yang B, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Benar, bahwa radiasi adalah pemancaran tanpa perantara. Atau dikatakan ketika memancar dia tanpa memerlukan medium. Maka benar. Yang C, tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Kira-kira benar salah? Salah. Sudah kakak sampaikan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ketika merambat, dia tidak membutuhkan medium. Ketika tidak membutuhkan medium, dia dapat merambat di ruang hampa. Jadi jawabannya salah nih adik-adik. Nah, kalau soal yang D, dapat dipantulkan dan dibiaskan, benar. Contohnya tadi sudah kakak sampaikan, ketika adik berhias. Kalau yang dibiaskan, ketika memasukkan pensil ke dalam apa? Nah, memasukkan pensil ke dalam suatu gelas yang berisi air. Maka akan terlihat seakan-akan akan patah. Maka jawaban yang tepat, yang bukan, jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Oke. Sinar AB terpantul pada cermin datar seperti gambar di bawah. Sudut datang sinar AB berapa? Oke, sudah saya sampaikan tadi bahwa
Nomor 1, ya, jawabannya adalah C. Nomor 2. Nah, bidang pantulnya. Nah, ini ada A, ini ada B. Nah, ini garis normal. Oke, ini ada sudut 30 derajat. Oke, sinar AB terpantul pada cermin datar seperti gambar di bawah. Sudut datang sinar AB berapa? Nah, jangan sampai salah, ditanya adalah sudut datangnya. Sudut datang yang mana sih, Kak? Yang ini. Ya, nah, I-nya. Berapa nilai I-nya? Oke, ada D. Jangan sampai salah bahwa sudut yang terbentuk terhadap sinar datang terhadap garis normal. Kalau 30 derajat terhadap bidang pantul. Kalau ini 30 derajat, karena ini siku-siku, maka ini berapa? 60 derajat. Hukum pemantulan tadi sudah saya sampaikan bahwa sudut sinar datang dan sudut sinar pantul memiliki nilai yang sama. Kalau sinar pantul yang 60 derajat, maka nilai I sama dengan R. Yaitu berapa? 60 derajat. Baik, jawabannya adalah yang C. Baik. Soal nomor 3. Lukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita lihat ya, Dek. Yang A, kira-kira benar atau salah? Dari sinar istimewa yang terbentuk pada cermin cekung, ada suatu kesalahan di situ. Bisa dilihat bahwa sifat sinar istimewa pada cermin cekung adalah sinar sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan menuju titik fokus. Dari soal tersebut salah. Bukan dipantulkan, tapi diteruskan. Maka jawabannya A salah. Kita lihat yang B. Nah, ini ada kebenaran nih, Dek. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Coba kita buktikan yang B. Nah. Oke. Ini adalah F. Ini adalah N. Nah, sekarang kita lihat. Bendanya berada di mana? Betul. Benda berada di ruang 3. Sini ya, Dek. Oke. Kita lihat. Kita gambar. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar menuju titik fokus akan diapakan? Nah, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, terbentuk perpotongan bukan, adik-adik? Nah, sekarang perpotongannya di depan atau di belakang? Bayangannya ini depan, ini belakang. Nah, dari sifat yang kakak sampaikan, dari tadi yang saya jelaskan, sifat dari sinar istimewa, yaitu cermin cekung, maka membentuk perpotongan pada sinar pantul. Maka jawaban B adalah jawaban yang tepat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah, adik-adik semua sudah paham. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, kakak hapus ya, adik-adik. Soal nomor 4, perhatikan adik. Gambar berikut menunjukkan benda B diletakkan di cermin. Nah, adik-adik harus paham ini. Ini cermin cekung atau cermin cembung? Benar, ini merupakan cermin cekung. Nah, kita lihat gambarnya, ya.
Kalau ini adalah fokus, ini adalah M, ya. Nah, ini adalah jarak benda, gitu. Jarak bendanya sini sampai sini adalah S, yaitu berapa? 12 cm. Dan nilai fokusnya berapa? Nilai fokusnya adalah 10 cm. Tadi jangan sampai salah untuk menentukan sifatnya adik-adik semua ya. Bahwa cermin cekung memiliki titik fokus positif. Dan dia bersifat sebagai konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Baik, jelaskan. Jadi nilai fokusnya adalah plus berapa? 10 cm. Nah, 10 cm di sini. Di sini, nah, mengapa? Karena dia merupakan cermin cekung. Pertanyaannya adalah, bayangan yang terbentuk akan berada pada posisi berapa S aksennya? Oke, sifatnya adalah 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di mana 1 per plus 10 ya sama dengan 1 per berapa? 12 ditambah berapa? 1/S aksen. Nah, pindah ruas 1/10 ini plus dikurang 1/12 sama dengan 1/S aksen. Maka penyebut adik-adik berapa? Benar. Penyebut yang tepat adalah 60. 60 bagi 10, 6. Kali 1, 6. 60 bagi 12, 5. Kali 1, 5. 6 kurangi 1 berapa? 1 dibagi 60. Sama dengan 1/S aksen. Maka nilai S aksennya berapa? Benar, nilai S aksennya sama dengan 60 cm. Jangan lupa untuk dibalik. 60 per 1 sama dengan S aksen per 1. Maka S aksennya 60 cm. Maka yang tepat adalah jawaban A. Ada pertanyaan adik-adik? Alhamdulillah adik-adik sudah paham. Soal yang terakhir dari kakak. Soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang sopir mobil melihat bayangan sepeda motor di belakangnya. Bayangan itu letaknya 10 meter. Jika titik api cermin cembung pada kaca spion adalah 20 meter, jarak sepeda motor dari spion adalah, nah, tadi sudah kakak sampaikan adik-adik semua, bahwa contoh dari cermin cembung adalah spion. Kalau spion artinya cermin cembung nanti memiliki titik fokusnya berapa? Negatif. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini nilai dari fokus. Ini R. Nah, di sini adalah jarak bendanya. Di situ dikatakan bayangan itu letaknya 10 meter. Nah, di sini ya, diperkecil. Karena dia cermin cembung bayangannya. Berada di belakang. Ini belakang. Ini depan. Nah, bayangan itu letaknya berapa? 10 meter. Nah, maka S aksennya sama dengan 10 meter. Jika titik api tersebut, nah titik apinya berapa tuh? Nilai dari fokusnya, nah nilai dari fokusnya adalah berapa? Betul, fokusnya adalah 20 meter. Nah, baik, catatan untuk adik-adik semua. Ya, karena di sini maya, maka dia negatif. Karena di situ merupakan cerminnya adalah cermin cembung, maka fokusnya negatif. Nah, jangan sampai salah nih. Mengapa negatif? Karena dia merupakan cermin cembung. Mengapa negatif? Karena dia apa? Maya.
Nah, ditanya jarak sepeda motor itu dari spion, ditanya berapa nilai S-nya. Nah, ayo kita jawab ya bersama-sama adik-adik. Hubungannya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita cari. Gimana adik-adik? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di mana nilai fokusnya adalah min 1/20. Nah, 1/S ditambah 1/min 10. Pindah ruas berapa, Dek? Min 1/20 ditambah 1/10. Karena pindah ruas maka positif. Ini sama dengan 1/S. Oke, sekarang tambahkan penyebut berapa? 20. Sama dengan 1/S. Nah, maka berapa? 20 bagi 2? Betul. Adalah min 1. 20 bagi 10, 2 kali 1 plus 2. Maka, min 1 tambah 2 adalah 1/20. Sama dengan 1/S. Dari penjelasan kakak, jangan lupa dibalik. Maka, 20/1 sama dengan S/1. Maka jawabannya adalah, S-nya adalah 20 meter. Jawabannya B. Baik, dari sini ada pertanyaan adik semua? Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Pesan kakak, adik tetap semangat belajar walaupun adik belajar di rumah. Dan jangan lupa adik memfollow nurulfikri.bekasi, Instagram dari Nurul Fikri. Yang kedua, jangan lupa subscribe YouTube kami di Bimbel NF Bekasi. Adik-adik semua, pesan kakak tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat materi yang kakak berikan. Dan sampai jumpa kembali di video-video yang menarik dari Nurul Fikri. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.